Semua kaum nggak terima, oh menang dengan cara curang, dia bergerak ngelawan. Nah, taunya kaum yang menang nggak terima juga, bergerak juga. Apa yang terjadi? Civil war, brother. Perang saudara bisa-bisa ini. Terus aja kita. Ini kaum lain udah pada bikin negara, ngebangun negara, kita masih berebutan kursi. No, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduh. ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwati rahimakumullah, risalah yang kita bahas, risalah yang dibawakan dari perkuliahan Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah. Ya. Sengaja kami copy, ya. Kami download terus kami copy, kami bagikan. Dan memang kali ini kami tidak buat terjemahannya, ya. Jadi sama-sama megang teks Arabnya. Tayyib. Dan juga sekali lagi mohon maaf akan kekeliruan fotokopian karena ngedadak akhirnya jilidnya di kiri. Tapi nggak ada permasalahan dengan susunan halamannya, insya Allah rapi, ya. Tayyib. Sebagaimana kalian baca di situ, judulnya adalah Manhaj Salaf. Konsep salaf fi kayfiyat at-ta'amul, di dalam cara menyikapi ma'al inhirafat al-aqdiyah wal manhajiyah. Konsep salaf, ya, di dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhajiyah. Konsep salaf di dalam menyikapi penyimpangan akidah dan manhajiyah, ya. Untuk yang nggak dapat bukunya, insya Allah pertemuan yang akan datang kita cetak lagi, kita copyin lagi lebih banyak kalau misalnya permintaannya banyak ternyata. Dan untuk yang belum dapat, kita simak aja barengan. Ya. Syekh hafizahullah seperti biasa membukanya dengan khutbatul hajah, sebagaimana kita membuka perkuliahan kita dengan khutbatul hajah, ya. Kemudian Syekh hafizahullah menjelaskan di halaman 4, lihat, hadhil muhadharah, perkuliahan ini yang berjudul Manhaj Salaf fi ta'amul ma'al inhirafat al-aqdiyah wal manhajiyah. Manhaj Salaf di dalam menyikapi penyimpangan akidah dan manhajiyah. Adartuha ala iddah anasir. Yang aku bahas perkuliahan ini, ya, terdiri dari beberapa unsur. Nah, seperti biasa, Syekh Muhammad Bazmul menyebutkan dulu kerangka, pembahasannya sebelum masuk ke pembahasannya. Ya. Al-unsur al-awwal, unsur yang pertama yaitu fi syarah unwan al-muhadharah. Ya, penjelasan tentang tema perkuliahan ini, judul tema perkuliahan ini. Al-unsur al-thani, ya, unsur yang kedua atau bab yang kedua adalah bayan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma yakunu ila yaumil qiyamah. Penjelasan-penjelasan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan hal-hal yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Ya, ini keterangan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang akan terjadi. Ya, al-unsur al-thalith, bab yang ketiga, unsur yang ketiga, fima akhbara bihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam min huduth at-taghayyur wal ikhtilaf. Kan berbicara tentang apa, ya, yang dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi dan juga perselisihan, ya, yang akan terjadi amma kan alaihi al-hal fi zamanihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perubahan yang terjadi dari kondisi, ya, ketika zaman Rasul hidup Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani kondisi-kondisi yang akan terjadi yang sangat berbeda dengan kondisi yang ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-unsur ar-rabi',
Ya, bab yang keempat berbicara tentang suwar minal inhirafat al-aqdiyah wal manhajiyah. Ya, di antara bentuk-bentuk penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhajiyah. Al-unsur al-khamis, unsur yang kelima atau bab yang kelima, biiznillah sayakun asbab al-inhiraf al-aqdiyah wal manhajiyah, sebab-sebab penyimpangan akidah dan manhajiyah. Ya, penjelasan tentang di antara sebab-sebab penyimpangan akidah dan manhajiyah. Al-unsur as-sadis, unsur yang keenam, sayakun bayan manhaj al-islah, akan membahas tentang manhaj al-islah wa dawabituh inda ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana konsep al-islah, reformasi. Tuh, konsep reformasi, konsep perbaikan, al-islah. Ya, wa dawabitu, dan syarat-syaratnya atau ketetapan-ketetapannya inda ahli sunnah, sebagaimana diyakini ahlus sunnah. Al-unsur as-sabi', unsur yang ketujuh wal akhir, dan juga unsur yang terakhir, sayakun biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala insyaallah, tentang fi murtakazat fi ta'amul ma'al inhirafat bina'an ala hadhihi ad-dawabit. Ya, berbicara tentang fokus praktek kita di dalam memperbaiki seperti apa, atau berbicara tentang modus operandi. Ya, modus operandi. Bagaimana teknis kita, apa yang kita fokuskan di dalam usaha kita di dalam melakukan perbaikan. Ya, ketika menyikapi penyimpangan-penyimpangan akidah demikian, ya, berangkat dari dawabit, yakni berangkat dari ketetapan-ketetapan yang telah kita bahas di unsur yang sebelumnya. Itu. Tsumma khatimah al-muhadarah. Kemudian masuk ke dalam penutup muhadarah. Ya, yakni al-muhadarah taduru ala sab'at anasir. Tuh. Maka perkuliahan ini ya terdiri dari 7 unsur pembahasan ini, insyaallah. Baik. Biiznillah, dengan izin Allah kita akan beresin ya materi ini insyaallah selama beberapa kali pertemuan. Berapa kali pertemuan kita punya? Sekitar 4 kali ya. Sekitar 4 kali pertemuan insyaallah ya. Tapi kita lihat al-unsur al-awwal. Unsur yang pertama atau bab pertama berbicara tentang syarah unwan al-muhadarah, penjelasan tentang tema perkuliahan ini ya. Nahnu naqul fil muhadarah, kita telah jelaskan bahwa perkuliahan ini berbicara tentang konsep salaf di dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhajiyah. Hinama yastami' al-insan li hadzal unwan ya'ti fi dhihnihi su'alan. Ketika seseorang mendengar tema ini, maka akan datang 2 pertanyaan di dalam benaknya. As-su'alul awwal, pertanyaan yang pertama, limadza manhajus salaf? Kenapa harus manhaj salaf? Gitu dong, iya gak? Was-su'al ats-tsani, dan pertanyaan yang kedua, hal hunaka faraq bain al-inhiraf al-aqdi wal inhiraf al-manhaji? Apakah ada perbedaan antara penyimpangan akidah dengan penyimpangan manhajiyah, amla atau tidak? Gitu. Ya. Fanahnu naqul, maka kita jelaskan, nahtaj fi kulli waqt ila ma'rifah ma kana alaihi as-salafus salih linasira alaihi. Kita sangat perlu untuk mengenal ya metode yang dimana para salafus salih berjalan di atasnya, agar kita pun berjalan di atas metode beragama tersebut, konsep beragama ala salafus salih. Lianna sabila salafus salih, kenapa harus demikian? Dikarenakan konsep beragama ala para sahabat salafus salih ini, muhajirin, ansar, tabi'in, tabi'ut tabi'in, okay? Konsep beragama ala para sahabat ini, tariq as-salaf as-salih, jalan mereka ini, huwa sabilun najat, itu adalah jalan keselamatan. Sabilun najat alladhi dallana alaihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, jalan keselamatan sebagaimana telah ditunjukkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal wadallana alaihi Allahu,
Bahkan telah ditunjukkan demikian pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan kemudian dia mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan lemparkan mereka ke dalam jahannam, api neraka. Sa'at masira, sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita jelaskan berulang kali, terus kita jelaskan. Untuk apa? Untuk menterapi hati kita sama-sama, ya, menegaskan tentang keyakinan dasar ini di dalam berakidah, bermanhaj. Barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penentangan terhadap Rasul tidaklah terjadi ketika seseorang berkata, aku menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin. Enggak ada seorang muslim akan mengatakan demikian. Kecuali ada something wrong dengan akalnya. Ada nggak seorang muslim sebid'ah-bid'ahnya seseorang berkata, I avenge, aku menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak? Maka bentuk penentangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan demikian. Bentuk penentangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan kepadanya bahwa apa yang mereka berada di atasnya, keyakinan mereka, praktek mereka, itu Rasul ngajarinnya nggak begitu loh. Namun mereka tetap berkeras dengan kekeliruan yang ada padanya, gitu. Itu bentuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sebelumnya nggak tahu bahwa apa yang dilakukan ternyata bertentangan dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uzur nggak? Uzur. Tapi min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya petunjuk, ya, yakni setelah disampaikan hujjah atasnya bahwa apa yang kau berada di atasnya adalah salah, tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Kemudian setelah itu wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian dia mengikuti konsep-konsep beragama lain selain konsep beragama ala kaum mukminin. Nah, ketika mukminin disebut, maka tidak lain yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada pilihan lain. Ketika mukminin disebut, maka para sahabat radhiyallahu anhum, dan mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni siapa? Companions, para sahabat. Enggak ada pilihan lain. Radhiyallahu anhum. Dia mengikuti gaya beragama lain, metode beragama lain selain metode beragama ala sahabat salafus saleh radhiyallahu anhum. Oke? Maka orang demikian kami akan hukum nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Yani dipalingkan mukanya. Maknanya zayyanna lahu nuzayyinu lahu dalalatih. Kami akan hiasi baginya kesesatan-kesesatannya sehingga dia semakin yakin di atas kesesatannya, makin pede di atas kesesatannya. Diulur kayak diulur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dipur. Nuzayyinu lahu dalalatih. Kami hiasi baginya kesesatannya. Ya? Kemudian nuslihi jahannam, dan kemudian kami panggang mereka di api neraka, ya, kami lemparkan mereka ke api neraka. Maka sabilul mu'minin yang dikatakan oleh Allah, jalannya orang-orang yang beriman, awwalu ma yantabiq wa awwalu ma yantiq wa awwalu ma yantaliq innama yutlaq ala ma kana alaihi salafu minas sahabah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maka yang dibilang dengan jalannya orang yang beriman, apa yang langsung hadir ke pikiran kita? Paling layak diterapkan nama jalannya orang yang beriman, ini kepada siapa? Tentunya hanya kepada para salafus saleh dari golongan sahabat dan orang-orang yang mengikuti gaya berislam mereka, konsep berislam mereka, ya, dengan baik, bi ihsan ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Ya, generasi-generasi kaum muslimin berikutnya, namun di dalam beragama, mereka mengikuti gaya beragama ala sahabat radhiyallahu anhum,
Oke? Maka mereka termasuk orang-orang yang mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Itu. Di ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat-ayat yang menjadi usul atas manhaj ini, ya. Allah Subhanahu wa taala di ayat lain berfirman, "As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar." Allah menegaskan bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala terdapat pada orang-orang dengan kriteria ini. Lihat kriteria ini. Apabila kau mau mendapatkan keridhaan Allah, menjadi orang-orang yang diridhai Allah, dicintai Allah, penuhi kriteria ini. Nih, as-sabiqunal awwalun. Para kaum muslimin terdahulu, minal muhajirin wal ansar. Dari golongan kaum muhajirin dan ansar. Siapa? Sahabat. Kemudian walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti para sahabat dengan baik. Yakni di dalam beragama, tidaklah mereka mau beribadah kecuali sebagaimana sahabat beribadah. Tidaklah mereka mau berakidah kecuali sebagaimana sahabat berakidah. Mindset mereka ngikutin juga para sahabat. Tuh, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti para sahabat bi ihsan, dengan itqan, dengan ihsan, dengan baik, yakni dengan teliti. Sedetil-detilnya permasalahan, mereka ngikutin para sahabat radhiyallahu anhum. Ya? Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, radhiyallahu anhum. Itulah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka. Noh. Waradu an, itulah juga orang-orang yang hakikatnya memang meridai Allah Subhanahu wa taala. Ya? Nah, ayat demikian dibilang ayat-ayat mizan, ayat barometer. Ya. Yani sejauh apa keridhaan, sebesar apa keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada seseorang? Sebesar apa kadar berittiba'nya kepada para salafus saleh. Itu. Ya? Sebesar apa sebenarnya keridhaan seorang hamba kepada Allah, menerima Allah sebagai Rabbnya, menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tuntunannya, sebagai nabinya. Sebesar apa kadar keikhlasan seseorang di dalam mentauhidkan Allah dan berittiba? Tuh, sebesar apa kadarnya di dalam mengikuti konsep salafus saleh. Tuh, ini ayatnya. Seperti Syekh Utsaimin katakan, "Qul in kuntum," Allah di dalam firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad kepada para manusia sallallahu alaihi wasallam, kepada para manusia, apabila memang kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, yakni ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau emang beneran cinta sama Allah, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti tuntunan-tuntunannya, sunnahnya. Nah, yuhibbukumullah, hanya dengan begitu Allah akan membalas cinta kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bonus mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Maka di antara kifarat terbesar adalah dengan bertauhid dan berittiba. Yaghfir lakum dzunubakum. Yani seseorang yang berittiba kepada Rasul, mati syahwatnya? Lah. Dia tetap manusia. Terjadi padanya yang terjadi. Namun dengan ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dengan itu Allah memberikan kepadanya taufik untuk menyadari, beristighfar dan bertaubat dari dosanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilimpahkan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena akan berusaha kita di dalam mencari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek beragama kita. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, maka apabila kau hendak lihat sejauh apa kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat seberapa besar kadar ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin dia berittiba' kepada Nabi, semakin memurnikan ittiba'nya kepada Nabi, ngikutnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besarlah cintanya insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bayyana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat bi ihsan, dengan baik. Dengan baik, awas. Dengan baik maknanya apa? Di antara manusia, yakni kau akan lihat orang-orang yang zahirnya seolah-olah mengikuti metode salaf. Terutama seolah-olah di zaman sekarang ketika ngaji sunnah jadi tren. Zahirnya ini pengajian salaf, Masya Allah. Tapi pada hakikatnya mereka tidak di atas manhaj salaf. Mereka hanya mengikuti metode salaf pada perkara-perkara yang kebenaran sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tapi ketika perkara tersebut bertentangan dengan hawa nafsu mereka,
Di antara metode salaf misalnya diperintahkan kita untuk mentaati pemerintah, menjaga lidah kita pada pemerintah. Nah, itu nggak masuk sama hawa nafsunya. Tuh. Dia melanggar hal itu. Tuh. Tapi di satu waktu dia nggak melakukan praktek-praktek bid'ah seperti maulid, mungkin dia nggak yasinan juga. Tuh dia nggak yasinan berarti dia salaf. Tuh kan ngaco kan? Celananya ngatung kok, salaf lah. Jenggotnya sampai ubin. Bahlul. Dikira salaf nih, cuman itu doang. Salaf nggak bisa milih-milih. Terima semuanya. Terima semua poin yang datang dari salafus. Inilah yang terjadi kekeliruan di antara para awamul muslimin. Sehingga seseorang berkata kepada kami, Ustaz, Masya Allah, anak kan sholat subuh. Di suatu tempat nih, lagi di dalam safar. Ternyata semasjid nih semuanya salaf. Masya Allah. Kata siapa? Iya. Tahu dari mana itu? Iya, soalnya waktu tahiyat semuanya pada begini. Apa urusannya bro, itu furu'. Itu mau bilang orang yang dia begini ahli bid'ah ya nih. Syekh Mukbil diam, nggak goyang. Itu mau bilang dia ahli bid'ah. Lihat, ngehukumin seseorang hanya dari perkara-perkara furu'at fiqhiyah. Oke? Perkara-perkara usul merem segila-gilanya. Jadi keliru. Ya? Ini yang akhirnya difahami oleh awamul muslimin. Menganggap salafnya hanya perkara la. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Lihat bi ihsan, bi itqan, dengan ketil. Bahasa kita ketil. Apa bahasanya? Dengan detail, each single point guidance yang datang dari Rasul dan salafus saleh mereka ikuti. Bukan hanya hal-hal yang kebenaran sesuai dengan hawa nafsu mereka doang. Ya, itu bi ihsan artinya itu. Nah, kalian akan melihat syubhat di masa ini. Di mana orang-orang yang zahirnya seolah-olah salaf, mungkin ibadah-ibadah mereka juga anti ritual-ritual yang bid'ah, sama kayak kita. Tapi ketika menyikapi fitnah politik, menyikapi fitnah benturan dengan para penguasa, kau lihat mereka akan bermadhab kepada madhab khawarij. Yang menghalalkan segala cara dengan semua hujah ngeles-ngeles dari tuntunan Rasul dan salafus saleh. Untuk apa? Untuk membenarkan hawa nafsu mereka. Ma'adzallah. Ya. Mereka belum mengikuti salaf, belum ittaba'uhum bi ihsan, belum. Ya. Wa bayyana lana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan telah dijelaskan kepada kita oleh ar-rasulu, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna, bahwasanya sabilan najat, bahwasanya jalan keselamatan, minat tafarruqi wal ikhtilaf, jalan keselamatan dari perpecahan, jalan keselamatan dari perselisihan, jalan keselamatan minal inhiraf, dari penyimpangan, yaitu dengan at-tamassuku, dengan berpegang teguh, bima jaa, kepada apa-apa yang datang, yakni nilai-nilai yang datang anis salafis saleh, dari para salafus saleh. Faqad jaa fil hadithi 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah datang di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara, bahwasanya Rasul menyebutkan, annal yahud iftaraqat ala 71 firqah, bahwasanya Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 golongan. Wahidah fil jannah, sab'un fil nar. Satu di surga, 70 di neraka. Wa anna nasara, bahwasanya kaum Nasrani iftaraqu, berpecah, ala 72 firqah, menjadi 72 golongan. Wahidah fil jannah. Satu di surga, 71 di neraka. Wa anna hadhil ummah, dan bahwasanya umat ini sataftarik, itu akan terpecah, ala 73 firqah. Ya, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya berada di neraka, illa wahidah, kecuali hanya satu golongan. Qil, tentunya para sahabat tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Qil, wa man hi ya Rasulullah, siapa tuh satu golongan tersebut ya Rasulullah? Fi riwayatin lahu, di dalam sebuah riwayat dikatakan hiya al-jamaah. Tuh, yang satu golongan tersebut adalah al-jamaah, kumpulan ini. Tuh, al-jamaah, al-ta'rif. Ya, ma'rifah. Al ini artinya the. Ya. Kumpulan ini. Oke?
Di sanad lain Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi wa ashabi." Ya, mereka yang berada di atas jalan yang dimana aku dan para sahabatku berada di atas jalan itu. Itu yang satu golongan. Mereka yang berada di atas jalan yang sama, di mana aku dan para sahabatku berada di atas jalan itu. Ya, yakni mereka yang sebisa mungkin memurnikan agama mereka, mengikuti apa yang datang dari Rasulullah dan salafus saleh. Nggak mau mereka berakidah kecuali sebagaimana akidah Rasul dan para sahabat. Nggak mau mereka beribadah kecuali hanya sebagaimana ibadahnya Rasulullah dan para sahabat. Nggak mau improve, nggak mau bikin-bikin yang baru, nggak mau. Mereka hanya beramar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul dan para sahabat. Mereka hanya mau berjihad, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat. Tuh, semua aspek agamanya hanya mau ngikutin Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhu. Satu golongan itu yang paling worthy, yang paling layak untuk menjadi satu golongan yang masuk surga. Ala fikrah, by the way. Hadis ini yang dibilang, kalau seseorang ada yang WhatsApp bertanya, Ustaz, ketika antum berbicara tentang sunnah tadafu', bahwasanya akan terjadi benturan dan ikhtilaf dan perpecahan di umat ini. Dalilnya apa? Gitu loh. Ya, dalilnya banyak. Di antaranya bahwasanya perpecahan adalah hal yang harus terjadi, pasti terjadi. Ini qadarullah al-kauniyah. Qadarullah al-kauniyah. Ini udah predestined. Qadarullah al-kauniyah, Allah jadikan pasti perpecahan. Buktinya apa? Nih hadis-hadis demikian. Ini bocoran qadarullah al-kauniyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti pasti akan terjadi perpecahan demikian, maknanya demikian. Ya. Qadarullah syar'iyyah apa? Allah ingin manusia bersatu, menyeru kepada persatuan, iya kan? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Nah, ini qadar syar'i, iradah syar'iyyah. Ya. Tapi masyiahnya atau kauniyahnya yang terjadi di alam semesta, Allah menghendaki terjadinya perpecahan supaya terlihat mana orang-orang yang mencari petunjuk, mana orang-orang yang bodoh amat, mana orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Supaya berjalan game ini, supaya kelihatan peranan masing-masing, dijadikanlah hal demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idzan luzum ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, halaman berikutnya, sadis, halaman yang ke-6. Maka berpegang teguh dengan metode yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu dan para sahabatnya berada di atasnya, huwa sabilun najah. Itulah ya jalan keselamatan min hadhil furqah, dari semua perpecahan ini. Wa hadzal ikhtilaf lidzalik wahadal ikhtilaf, dan dari semua perpecahan ini, dan dari semua perselisihan ini, koma tuh, kasih koma di situ. Wahadal ikhtilaf, koma. Lidzalika, tuh baru. Kana la budda an nata'allam manhaj salaf, maka dari situ wajiblah kita mempelajari manhaj salaf. Tuh. Maknanya apa? Awas jangan kusut antara makna persatuan dengan yang kita maksud di bahasa kita, atau makna persatuan secara bahasa dengan makna persatuan yang dituntut oleh syariat. Ini juga selalu kita jelaskan berulang-ulang. Supaya apa? Supaya nggak kusut dan nggak kena syubhat. Oke? Persatuan adalah yang dimaksud di dalam syariat dan diperintahkan. Persatuan adalah yaitu apa? Berpegang teguh kepada tali Allah, yakni petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya dan para sahabat radhiyallahu anhum. Itulah bersatu. Seseorang bersatu, seseorang berada di atas al-jamaah ketika mereka berada di atas jalan tersebut. Maka sebaliknya berarti seseorang berpecah belah ketika mereka meninggalkan jalan tersebut. Nah, itu mereka berpecah belah. Kalaupun ngabring, kalaupun rame-rame mereka di situ kompakan rame-rame, tapi berada di atas jalan selain jalan Rasulullah SAW dan para sahabat, maka hakikatnya mereka berpecah belah. Tuh. Makanya Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, "Antal jamaah wa in kunta wahdak." Engkaulah al-jamaah, even if you were alone. Kalaupun engkau bersendirian, tapi kau di atas hak, engkau yang al-jamaah. Mereka yang rame-rame ngabring itu, berbondong-bondong,
tapi mereka tidak di atas petunjuk yang datang dari Rasul dan para sahabat, maka hakikatnya mereka berpecah belah. Tuh. Jadi jangan, maknanya berbicara menghindari perpecahan, artinya apa? Kita diam dari kemungkaran, kebid'ahan, kesyirikan yang terjadi. Salah. Justru itu berpecah belah. Awas. Karena kan sebagian orang memahami hal demikian, ya, nggak faham apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Allah kan memerintahkan untuk bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi ini Wahabi suka nyalah-nyalahin orang. Tuh, kan. Jadi kaditu. Jadi ke situ maknanya. Ini salah, berangkat dari salah memahami. Suka nyalah-nyalih orang, memecah belah bangsa dengan apa? Dengan mengingkari perjuangan yang dilakukan oleh orang lain demi agamanya. Katanya begitu. Yang kita ingkari adalah kebid'ahan, penyimpangan, kesyirikan. Dan itu bersatu. Ya. Dan hak batil, antara hak dan batil memang hal yang harus dipecah. Tidak maknanya dengan nama persatuan, kemudian kita nge-mix antara hak dan batil. Ada dalil lain untuk hal itu, emang harus dipecah. Emang. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau mix antara hak dan batil. Emang nggak boleh disatukan. Dari situ Rasul SAW dituduh memecah belah umatnya. Ya, dituduh memecah belah antara seseorang dengan kabilahnya, seseorang dengan saudaranya, ayah dengan anaknya. Begitu. Karena apa? Karena tauhid ini emang nggak boleh dimix antara tauhid dan syirik. Iya kan? Dari situ Umar dikata Al-Faruq. Artinya apa? Pemecah. Alladhi yufarriq. Sighah mubalaghah dari alladhi yufarriq, gitu loh kan. Yang memecah. Oke? Karena apa? Memecah antara hak dan batil. Emang hal yang harus dipecah itu mah nggak boleh di mix. Ya, jadi tempatkan setiap nilai, setiap maksud pada tempatnya, sehingga kita beragama nggak kusut. Tidak nilai-nilai beragama satu sama lain kita benturkan akhirnya. Ya, Zen. Maka jalan salaf ini adalah jalan keselamatan, ya, jalan keselamatan dari semua perpecahan, dari semua ikhtilaf. Yani seseorang apabila para manusia mengikuti jalan salaf ini, insya Allah mereka berada di atas al-jamaah semuanya. Nah, mereka berpecah ketika berpencar dari jalannya para salafus saleh. Sebagaimana Allah firmankan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalan yang ini. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kau ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraq, sehingga kalian berpecah belah dari jalannya, ansabili, dari jalannya Allah. Tuh, maka yang dibilang berpecah belah adalah ketika seseorang mengambil jalan lain selain jalan Allah. Tuh, berpecah belah tuh di situ. Ya, kita arahkan makna bersatu dan berpecah belah. Ya. Lidzalik kan labud an nata'allam manhaj salaf. Maka dari situ wajiblah kita mempelajari metode beragama ala salaf. Wa an na'rifa ma huwa manhajus salaf. Kita harus mengenal apa itu manhajus salaf. Li'annahu biiznillah, dikarenakan dengan izin Allah, jalan tersebutlah sabilul khalas, jalan keselamatan min ayyi furqatin wa ikhtilaf. Ya, jalan keselamatan dan solusi bagi setiap perpecahan dan ikhtilaf. Wa min ayyi taghyirin sayahsulu fi hadhil ummah, dan dari penyimpangan atau perubahan-perubahan yang terjadi, yang kelak akan terjadi di dalam umat ini. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara at-taghyir, ketika Rasul menyebutkan kelak akan terjadinya perubahan demikian, wal ikhtilaf, dan perselisihan, alladzi sayahsulu fi hadhil ummah, yang akan terjadi di umat ini, asyara ila hadza aidan, Rasul pun mengisyaratkan kepada perkara ini. Faqala alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda fi hadis Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah, di dalam hadis Abu Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, ketika ia bercerita radhiyallahu anhu, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita mau'izah yang begitu menyentuh hati, bergetar hati kita darinya. Wa dharifat minhal uyun, dan para mata manusia yang hadir ketika itu berlinangan darinya.
Faqulna, maka kami pun berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwaddi'. Ya Rasulullah, kok seolah-olah ini adalah mau'izah yang disampaikan oleh seseorang yang hendak pergi meninggalkan kita selamanya. Muwaddi', yakni orang yang mengucapkan farewell, ya, mengucapkan selamat tinggal. Mereka menangkap bahwasanya tidak lama lagi Rasul akan meninggalkan mereka, ya. Fa'usina, maka beri kami wasiat ya Rasulullah. Nah, wasiat itu apa? Dalam hal ini wasiat maknanya, sampaikan kepada kami sebuah nilai, ya, yang menjadi main point, perkara inti, yang nanti ini akan kami pegang teguh sepeninggalmu wahai Rasulullah. Nah, ya, fausina, maka wasiati kami ya Rasulullah. Faqal, maka Rasul pun berkata, usikum bitaqwallah, aku wasiati kalian untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah, dan untuk senantiasa mendengar dan mentaati. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyi, mendengar dan mentaati penguasa, kalaupun yang berkuasa atas kalian adalah seorang budak dari Habsyah, dari Afrika. Tuh. Budak dari Afrika, yakni seorang yang merdeka. Terima nggak hatinya dipimpin, dikuasai oleh budak? Hah? Nggak terima. Tapi qadarullah tuh budak sampai tampuk kuasa, dengar dan taati. Tuh, ini ada jawaban juga. Bagaimana kalau seseorang sampai ke tampuk kekuasaan dengan cara yang zalim? Haruskah kita mentaati? Oke, ada nggak budak sampai tampuk kekuasaan dengan keridhaan para rakyat? Kalau dia sampai tampuk kekuasaan berarti melalui cara apa? Bloodshed, pertumpahan darah dengan coup d'etat, kudeta pasti. Tapi qadarullah terjadi, itu yang dibilang hukam mutaghallib, penguasa yang berhasil berkuasa dengan menjatuhkan kekuasaan yang ada. Pada saat itu hentikan semua perlawanan, penuhi hak mereka, dengar, taati. Kalau nggak begitu nggak berhenti nih, darah tertumpah. Nggak terima, iya ngelawan lagi, iya naik, ntar udah gitu kaumnya dia nggak terima lagi, ngelawan lagi, jatuhin lagi, terus darah nggak berhenti. Nggak berhenti-berhenti, kaum lain, negeri lain udah sibuk membangun negeri, kita masih berebutan kursi kuasa. Kenapa? Menghentikan semua kekacauan dan chaos ini. Kalau sebuah kaum nggak terima, oh menang dengan cara curang, dia bergerak ngelawan. Nah, taunya kaum yang menang nggak terima juga, bergerak juga. Apa yang terjadi? Civil war, brother. Perang saudara bisa-bisa ini. Terus aja kita. Ini kaum lain udah pada bikin negara, ngebangun negara, kita masih berebutan kursi. No, aduh. Fa'ausina, maka wasiati kami ya Rasulullah. Tuh, di antara wasiat-wasiat yang utama yang Rasul sampaikan sallallahu alaihi wasallam, dengar dan taati penguasa yang ada pada kalian. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyi. Kalaupun penguasa tersebut adalah seorang budak dari golongan Habsyah. Wa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya kalian yang hidup nanti, fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan melihat banyaknya perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka pada saat itu kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Al-mahdiyyin yakni yang senantiasa guided, yang senantiasa diberi petunjuk, yang senantiasa dibimbing. Al-Mahdi itu gitu. Maf'ul dari huda, maf'ulnya dari hada yahdi, maf'ulnya itu Mahdi. Nah. Ya? Abdu 'alaiha bin nawajiz. Gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang muhdats. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang muhdats, perkara yang baru. Demikian di dalam beragama ya. Itu bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan berada di neraka. Syuf. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Pada saat itu ketika kalian melihat terjadinya ikhtilaf, mengalami masa tersebut, terjadinya banyak perselisihan, kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku. Solusinya berpegang teguh kepada sunnah. Ini jawaban konkret. Berarti inti daripada perselisihan yang terjadi adalah bid'ah. Tuh, solusinya pegang sunnah. Tuh. Ini dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat melihat penyakit dari lihat sifat obatnya apa. Rasul memberikan solusinya apa? Pegang teguh sunnah lawan kata apa? Oh, berarti penyakit tersebut terjadi karena
Karena bid'ah. Asyahid qauluhu, korelasinya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Wa innahu may ya'ish minkum, sesungguhnya kalian yang hidup sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira. Maka ia akan melihat banyak yang terjadi perselisihan. Qal, Rasul berkata, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang senantiasa diberikan petunjuk. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz. Pegang erat-erat, gigit dengan gigi geraham. Yani pegang erat-erat, jangan kau lepas. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, sepeninggalnya. Hiya manhajus salafus salih. Inilah inti dari konsep atau metode salafus salih. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Umuman muhajirin wal ansar secara umum, yakni muhajirin dan ansar, khususan khulafa'ur rasyidin, especially khususan para khulafa rasyidin. Ya, itulah inti dari manhaj salafus salih. Lau ahad sa'alak, andai saja seseorang bertanya kepadamu, ma huwa manhajus salaf? Apa sih itu manhaj salaf itu apa? Kul, katakan, huwa tamassuk, berpegang teguh. Manhaj salaf adalah berpegang teguh bima kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatu wa ridwanullahi alaihim. Berpegang teguh kepada nilai-nilai sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum. Hadza huwa manhajus salaf. Inilah metode salaf. Idza kanat hadhihi an-nusus kulluha tadullu ala anna sabilan najat والخروج من الفتن والخروج من الاختلاف والخروج من التفرق هو بتمسك بمنهج سلف إذن نحن بحاجة دائما إلى أن نتذكر ويذكر بعضنا بعضا منهج السلف في هذا الموضوع. Ya. Apabila nas-nas yang jelas ini dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya jalan keselamatan dari fitnah, ya, solusi dari semua perpecahan, perselisihan, ya, yaitu dengan berpegang teguh kepada manhaj salaf, maka kita perlu untuk senantiasa, ya, mengingatkan diri kita dan saling mengingatkan satu sama lain, ya, untuk berpegang teguh kepada manhaj salaf, ya, sebagaimana yang dibahas di dalam kitab ini, di dalam perkuliahan ini. Min huna ja'at kalimah manhajus salaf fi unwan hadhil muhadarah. Dari sinilah, yakni dari nilai inilah, ya, manhajus salaf kita menjadi bahasan kita di dalam perkuliahan ini. Karena kan kita sepakati manhaj salaf sebagaimana datang keterangannya dari Allah dan Rasulnya, inilah jalan para ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu siapa? Mereka yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka yang paling berhak dan layak untuk menyandang gelar ahlus sunnah. Dan itulah satu-satunya jalan keselamatan. Apabila kita sepakati bahwasanya jalan ini adalah jalan keselamatan, sebagaimana kabarnya datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita sepakati bahwa kita harus mempelajari hal ini. Harus terus menyerukan manusia dan mengingatkan satu sama lain dengan konsep ini. Ya, agar kita kembali semua kepada solusi ini. Ya, selamat dari perpecahan, dari perselisihan, dari penyimpangan dan lain-lain. Ya. Qal fi ta'amul ma'al inhirafat al-aqdiyah wal manhajiyah. Di dalam bermuamalah atau menyikapi penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhaj. Tuh, manhaj salaf di dalam menyikapi, ya, penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhajiyah. Jadi, sebagaimana kita jelaskan selalu dari dulu, bahwasanya ahlus sunnah mah semua juga ngaku ahlus. Semua ngaku ahlus sunnah. Lalu siapa yang paling layak sebenarnya menyandang gelar ahlus sunnah? Semakin mirip amalan mereka dan akidah mereka kepada apa yang datang dari Rasul dan para sahabat, maka mereka semakin worthy, semakin layak untuk menyandang gelar ahlus. Lihat dari amalan kita, lihat dari praktek beribadah kita, lihat dari akidah kita, lihat dari mindset dan metode kita di dalam beragama. Mana yang lebih dekat kepada apa yang dituntunkan Rasulullah SAW dan mana yang liar membuka inovasi, peluang inovasi dan improvisasi di dalam beragama. Mana? Nah, jadi
Islam akan menjadi 73 kelompok. Yang semua kelompok yang ada pasti akan mengatakan kami ahlus sunnah dan kami berada di atas Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Terus, what makes us so different? Apa yang membuat kita sangat berbeda dengan 72 yang lain? Apa yang membuat kita sangat berbeda? Semua ngomong Quran dan hadis. Maka yang membuat kita beda adalah, iya, semua ngomong Quran dan hadis. Ya, kami pun Quran dan hadis. Tapi cara memahami Quran dan hadis kami tidak liar. Menerapkannya tidak liar. Kami hanya memahaminya dan menerapkannya sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memahami dan menerapkannya. Tuh, ketika tidak ada contoh bentuk memahami demikian dari mereka, ketika tidak ada contoh bentuk penerapan demikian dari mereka, maka kami meninggalkan hal tersebut. Kalaupun manusia bisa mencari 1000 ayat, 1000 hadis untuk membenarkan penyimpangannya itu, kami tinggalkan. Ketika tidak ada contohnya demikian dari salafus saleh. Ini yang bikin kita satu beda dari 72 itu. Quran dan hadis tersebut kita nggak liar. Kita hanya memahami dan menerapkannya sebagaimana pemahaman dan penerapan ala sahabat radhiyallahu anhu. Itu ahlus sunnah. Itu salafiyah. Konsep ini. Ya. Fi ta'amul ma'al inhirafat al-aqdiyah wal manhajiyah. Di dalam menyikapi ya penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhajiyah. Soal al-thani, pertanyaan yang kedua. Hal hunaka ikhtilafun bainal aqidah wal manhaj? Apakah ada beda antara akidah dan manhaj? Nah, ini ulama juga berbeda pendapat. Ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Awas, ini cuma penjelasan Syekh Hafizahullah. Kita ambil ilmu di antara wawasan-wawasan yang ada. Tapi maknanya nanti di dalam penerapannya ketika kita berjalan, jangan kaget kalau ada ulama lain yang memahami manhaj dan akidah ini berbeda dalam artian dari sisi istilahnya, jangan kaget ya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Bazmul Hafizahullah. Syekh sendiri berkata bahwasanya di antara para ulama ada yang bilang manhaj dan akidah dia juga. Ada yang bilang lah manhaj dengan akidah dua hal yang berbeda. Ya. Kita baca dulu penjelasan dari Syekh Hafizahullah. Naqul, kita katakan hunaka ikhtilafun bainal manhaj wa bainal aqidah. Ada perbedaan antara manhaj dan antara akidah. Lakinnahuma mutalaziman. Tapi manhaj dan akidah tetap beriringan bareng. Kaifa kumaha. Bagaimana? Sa'ashrahu laka. Nih, aku jelaskan kepadamu. Maka aku katakan. Al-aqidah hiya man aqada alaihil qalbu. Sesuatu yang diyakini oleh hati minal imani billah, dari keimanan kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, qadar yang baik dan yang buruk. Sesuatu yang diyakini oleh hati, ini yang dibilang akidah. Oke? Wa arkanul Islam, rukun Islam sebagaimana kita ketahui la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, haji, ya, bagi barang siapa yang mampu. Dan ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yara. Ihsan adalah ketika kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Dan apabila kau tak melihatnya namun senantiasa ia melihatmu. Ya. Ini bilang Islam, iman dan ihsan. Ini yang disimpulkan dari hadis Jibril alaihi salam, ya. Wa umur sa'ah, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kiamat. Wa ma yata'allaq bil yaumil akhir, dan kemudian yang berkaitan dengan hari akhir nanti. Wa ma yudhafu ila hadhihi minal umur al-i'tiqadiyah, dan apapun ya selain hal-hal demikian yang berkaitannya dengan akidah, allati yanbaghi an yanaqida 'alaiha qalbul muslim, yang sebagaimana idealnya seorang muslim meyakini hal tersebut, itu masuknya akidah. Tuh, akidah hal-hal yang kaitannya dengan keyakinan, oke? Okay? Awas, tauhid keyakinan bukan? Jadi tauhid sama akidah sama? Awas, hubungannya umum khusus. Oke? Tauhid, akidah. Tapi akidah itu selalu tauhid? Enggak. Akidah ini membahas tentang azab kubur. Tuh, keyakinan enggak? Sirat nanti di akhirat, iya kan? Haud di surga, telaga di surga. Iya kan? Itu akidah enggak? Akidah. Nah, bicara tentang tauhid adalah akidah yang berkaitan dengan zat Allah. Bab akidah yang berkaitan dengan zat Allah, ini yang dibilang tauhid.
Okay? Jadi akidah yang paling mendasar adalah akidah seorang hamba tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Dari sisi uluhiyahnya, rububiyahnya dan al-asma was sifatnya. Itu tauhid. Jadi bicara tentang akidah belum tentu lagi ngomongin bicara tentang tauhid itu ngomongin akidah masuk sebenarnya, ya, karena kaitannya dengan keyakinan. Zen? Dapat difahami ya? Wal manhaj adapun manhaj yuqsadu bihi maka dimaksudkan dengannya as-suluk adh-dhahir. Al-amal adh-dhahir binaan ala hadzal i'tiqad. Penerapan di ranah praktis. Berangkat dari keyakinan ini. Penerapannya, tatbiknya. Berangkat dari keyakinan tersebut, itu manhaj. Kata Syekh, hafizahullah. Fabainal aqidah wa bainal manhaj farqun. Maka ada perbedaan antara akidah dan antara manhaj. Annal aqidah hiyal amrul batin. Di dalam hal ini, menurut definisi demikian, maka akidah adalah perkara yang sifatnya batin, di hati. Manhaj adalah perkara yang sifatnya penerapan zahir. Penerapan di ranah praktis. Itu apa? Ketika seseorang suluk wa tariqah, menempuh metode allati yaslukuhal insan, sebuah metode pola yang ditempuh oleh seseorang, nah itu dia bermanhaj. Jadi dibilang bermanhaj adalah di mana seseorang menerapkan agamanya sesuai dengan pola metode tersebut. Nah, dia bermanhaj demikian. Begitu artinya. Ya. Fi dakwah, baik dari sisi dakwah. Baik sisi wa fi akhlaqih, dari sisi akhlak, manner. Fi ta'amulih, dari sisi bermuamalahnya. Fi umurihi wa sya'nihi kulli, dan dalam semua perkaranya, ketika dia mengikuti sebuah metode tertentu, maka dia bermanhaj. Walakin bainahuma talazum, idh la manhaj wala suluk illa binaan ala i'tiqad. Tapi manhaj dan akidah itu talazum, beriringan, harus satu sama lain, nggak bisa dipisahkan, dikarenakan tidak ada manhaj, tidak ada juga penerapan demikian di ranah zahir kecuali dibangun di atas keyakinan hati, kan? Gitu. Jadi saling beriringan. Walidzalik, maka dari situ min ahlil ilm, di antara para ahli ilmu, man yaqul, ada yang berkata la farqa, nggak ada beda bainal aqidah wal manhaj, antara akidah dan manhaj, ala asas ma bainahuma minat talazum. Kenapa mereka berkata sama demikian? Dikarenakan teradanya sifat saling beriringan selalu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, antara penerapan zahir dengan keyakinan hati. Dan ini konsep Ahlus Sunnah, nggak boleh memisahkan amal dengan dari iman. Iman ini mencakup maknanya amalan, baik amalan lisan, amalan hati ataupun amalan fisik. Wa min ahli ilmi man yaqul hunaka farqun. Dan di antara ahli ilmu juga ada yang berkata bahwasanya ada beda bainal aqidah wal manhaj, antara akidah dan manhaj, ala asas anna hadza yata'allaq bil amril qalbi. Mereka berkata demikian dikarenakan berangkat dari ide bahwasanya akidah ini berkaitan dengan hal yang sifatnya keyakinan hati. Hadza yata'allaq bisuluk adh-dhahiri. Adapun berbicara manhaj adalah berbicara metode penerapan beragama di ranah praktis, gitu. Walakinnaha fin nihayah, tapi ujung-ujungnya, begitu. Walakinnaha fin nihayah, tapi ujung-ujungnya, gitu. Bainahuma sebenarnya ini. Di antara mereka, di antara dua hal tersebut talazum, itu harus sama satu sama lain, beriringan. Idz aqidatuna, karena kan termasuk bentuk akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, annama fil qalbi yadhhar atharuhu 'alal jawarih, bahwasanya apa yang ada di dalam hati itu tampak efeknya di fisik. La yumkin ayyatiya syakhsun taqulu li aqidatuhu salafiyyah wa zahiruhu ghairu salafiyyin. Jadi nggak mungkin kau mengatakan kepadaku tentang seseorang misalnya, dia ini akidahnya akidah salafi, tapi zahirnya dia tidak mengikuti konsep salaf. Maka pernyataanmu yang pertama, akidah dia salafi kok, salah. Enggak, akidah dia salafi. Iya, dia ikutan demo. Loh, enggak, dia bukan salafi. Dia bukan salafi. Enggak, akidahnya salafi. Iya, cuma caleg di sana. Enggak, salafi dia enggak nyalek.
caleg dari parpol? Enggak. Salafi dia nggak salah. Ente salah memahami salafi. Iya, kebenaran nggak maulidan mungkin. Oke. Iya nggak? Oke, sebelah situ. Tapi salafi nggak begitu. Ya? Laisa ma'qul hadzal kalam. Perkataan demikian, laisa ma'qul. Enggak masuk akal. Akidah dia akidah salafiyah, tapi zahirnya dia tidak berjalan di atas metode salafus saleh yang enggak mungkin. Ya. عندنا قاعدة يعبر عنها في كتب العقيدة يقول إن التلازم بين الظاهر والباطن هذا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. Ya. Fi haditsih, di dalam hadisnya alladzi fihi, yang di mana Rasul berkata di dalamnya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh kita terdapat segumpal darah. Idza salahat, yang apabila baik segumpal darah tersebut, salahal jasadu kulluh, maka akan baik semua fisik. Wa idza fasadat, dan apabila rusak segumpal darah tersebut, fasadal jasadu kulluh, maka rusak pula semua fisik kita. Ala, ketahuilah segumpal darah tersebut wahia, ia adalah al-qalb, yaitu hati. Ya, hati di sini maksudnya jantung. Oke? Bukan ati. Awas. Ati di Arab itu kibdah, bukan qalb. Oke? Yang dimaksud dengan qalb adalah jantung. Awas. Ya? Bukan hati bahasa kita, beda lagi. Hati di kita di Arab itu bukan qalb, kibdah. Ya. Jadi hati sapi ini biasanya digoreng, ditumis, terus makannya pakai roti panjang gitu dibelah tuh. Itu kibdah, itu sarapan kita itu asyik. Kibdah asad, hati maung, jengkol, hati macan. Ya, kibdah asad, hati macan, jengkol itu. Ya. Dapat difahami itu ya? Idzan hunaka talazum bain adh-dhahir wa bain al-batin. Maka itu harus saling beriringan antara zahir dan batin. Adh-dhahir yumathil al-manhajiyyah was-suluk. Zahirnya itu menampakkan di mana ia mengikuti metode tersebut, ya, ia menempuh suluk metode tersebut. Wal batin, adapun batinnya yumatsil al-i'tiqad, ya, yaitu pada sisi keyakinan hati. Lidzalika jaa al-unwan bi hadhihi surah, maka dari situlah tema yang kita pilih adalah manhaj salaf di dalam bermuamalah, ya, di dalam menyikapi penyimpangan akidah dan manhajiyah, ya. Seseorang mengikuti manhaj salaf, dia harus memenuhi 3 poin ini. Oke? Al-ilmu bihi, ilmu tentangnya. Kemudian suluk. Oke, dia harus menempuh path tersebut, jalan tersebut. Yang ketiga, as-sabat. Dia harus hang on tight di situ, bertahan di situ. Oke? Yang disampaikan para ulama rahimahumullah ahya'an wa amwatan. Al-ilmu bihi. Mereka harus mengenal dulu bagaimana metode salafus saleh di dalam beragama. Dan ini bentuk hidayah, awas. Berapa banyak manusia, sejenius-jeniusnya manusia, tapi mereka tidak mengenal manhaj. Manusia selevel mathalan Ibn Hazm. Ibn Hazm nih, kalau seseorang melihatnya dikatakan sampai la saqata maghsyiyan, niscaya ia akan pingsan. Karena apa? Wibawa dan keilmuannya tampak pada fisiknya. Orang lihat Ibn Hazm gubrak begitu. Tapi lihat di akidahnya. Entar dia mentakwil, entar dia mentafwid, entar dia diam, tuh lihat. Enggak kena asma, Bapak menyikapi asma wa sifat sebagaimana salafus saleh. Enggak kena. Lihat Al-Imam Al-Ghazali, manusia pintar enggak itu? Ustadznya Al-Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain. Itu manusia-manusia jenius yang dikatakan, laukan fil Yahud, andai saja di Yahudi ada manusia kayak begini, laftakharu bih, niscaya kaum Yahudi akan berbangga-bangga dengannya. Yahudi kaum yang terkenal dengan kejeniusannya, iya gak?
Tapi kalau ada yang kayak Imam Juwaini di Yahudi, mereka akan mengenang dan membangga-banggakannya. Berarti lebih. Tapi akidahnya apa? Mu'tazilah. Di akhir hayatnya dia baru tobat dan kemudian dia pikir dia masuk Ahlus Sunnah. Padahal enggak, dia ke Asy'ariyah sebenarnya. Al-Imam Al-Ghazali, Asy'ariyah Sufi. Di akhir hayatnya baru menemukan manhaj salaf, akidah Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis, mengikuti metode itu baru. Tapi ya udah keburu dikenal dengan namanya di track recordnya di dunia Sufis. Al-Jahiz, pernah dengar Jahiz? Ini muridnya Wasil bin Atha. Iya gak? Yang muassis Mu'tazilah. Yang keluar dari majelisnya Hasan Al-Basri. Pernah dengar itu? Nah, dia punya murid nih. Murid pentolannya diantaranya Al-Jahiz. Ini orang genius. Oke? Jahiz, kalamnya itu jadi hujjah di nahwu. Di ilmu gramatikal bahasa Arab. Jago bahasa luar biasa. Dan dia orang yang dikenal memiliki photographic memory. Kalau dia lihat sesuatu nih, dia lihat selewat, tuh, dia hafal apa yang dia lihat. Jahiz, bro. Dia mampir ke warung buku, punya fulusnya sedikit nih. Coba lihat buku yang itu, toko buku, dibagi. 1, 2, terus lihat. Tutup, udah hafal semua nih. Bukan yang ini yang Anda cari. Coba lihat yang itu, dibagi lagi. Bukan yang ini, coba lihat yang itu, begitu malah. Akhirnya ketahuan sama yang tukang buku lama-lama. Oh, nih dia begitu nih. Pas datang lagi, coba lihat yang itu, ditimpa pakai buku, jeder, dia lari. Jahiz. Terus dia punya fulus sedikit. Kalau beli buku cuma dapat dikit kan? Dia bawa ke tukang buku. Ini fulus buat ente semua. Tapi biarkan aku nginep di tokomu sehari aja. Pagi-pagi udah hafal semua isinya. Oke? Matinya ketimpa buku. Buku roboh. Syubhat. Tapi akidahnya apa? Mu'tazilah. Dan dia membanggakan kemu'tazilahannya. Ini apalnya? Tuh, syubhatnya parah nggak sejenius itu? Ada di zaman kita yang kayak gini. Bangsa Anda bilang, bro, dia sesat. Udah diem deh lo, tat. Bangsa begitu nggak lo sama gue? Kalau ada yang sejenius itu di zaman ini. Tuh, syubhat zaman dulu, no. Kenceng nggak? Ini baru ngeliat orang yang... Tuh, gue sebut nih. Allah musta'an. Kenapa? Dia nggak dapat ilmu tentang manhaj ini. Tuh, ini ilmu hidayah, bro. Bisa jadi sepolos-polosnya manusia berada di atas manhaj yang hak. Alhamdulillah. Sejenius-jeniusnya manusia berada di atas penyimpangan. Iya, bisa jadi. Nah, kita berada di atas ini sehingga para salaf berkata, nikmatan, ada dua nikmat. Oke? Dan ini sama-sama besar dan aku tak tahu yang mana yang lebih besar dari yang lain. Yang pertama, aku lahir dalam keadaan Islam. Ini modal menang banyak. Berapa banyak manusia yang lahir dalam keadaan kafir, akhirnya mati kafir dan abadi di neraka kan? Iya kan? Aku ditakdirkan oleh Allah lahir muslim. Nggak usah pakai syahadat. Tuh. Berapa banyak manusia yang lahir kafir, kemudian nyari agama nggak dapat, mati masih di atas kesyirikan. Tuh. Kita yang nggak usah pakai nyari agama, lahir udah Islam. Tuh. Nikmat besar nggak nih? Satu. Yang kedua, aku mengenal manhaj ini. Sementara manusia pada nyungsep di kuburan. Aku nggak tahu yang mana yang lebih besar antara satu sama lain. Al-ilmu bih. Oke? Ilmu tentang. Ya. Yang kedua, as-suluk. Ente udah mengetahui bahwasanya konsep ini konsep yang hak. Kau harus mulai menempuhnya. Jangan coba ngeles-ngeles dari konsekuensinya. Konsekuensinya kau harus mengikuti. Beragamamu berarti harus mengikuti konsekuensi itu. Sebagaimana yang dikatakan manhaj tersebut. Manhaj ini menegaskan kita harus menyikapi tegas kepada apa? Bid'ah dan para ahli bid'ah. Bukan awam pelaku bid'ah. Awas. Bukan awam pelaku bid'ah. Bukan. Tapi bid'ah dan para ahli bid'ah. Jangan kau udah tahu, kemudian ngeles-ngeles, bikin-bikin akidah baru, dan kemudian foto-foto cantik, foto-foto mesra-mesra dengan ahli bid'ah. Ya, itu sih lo gak dapet. Belum suluk, belum menempuh this path. Oke? Suluk. Menempuh jalan ini.
Itu yang harus kedua dipenuhi oleh seseorang. Kenapa? Berat. Menempuh jalan ini siap-siap dimusuhi ente. Karena akan dibenci oleh ahli bidah. Ahli bidah adalah kebanyakan kaum muslimin. Berarti dibenci kebanyakan kaum muslimin. Sehingga para ulama rahimahumullah berkata, idza lam yatakallam fik, apabila ahlul bid'ah belum menggunjingmu, yakni lam yu'zik, belum menyakitimu, minimal menggunjingmu, minimal ya. Kalau belum demikian, fattish fi nafsik, maka periksa dirimu, yakni periksa manhajmu. Something wrong. Karena apabila kau memang berada di atas manhaj yang hak, harusnya mereka membencimu. Harusnya mereka membencimu. Itu otomatis. Itu direct. Ini bukan side effect, bukan efek samping. Bukan. Itu direct unwanted effect. Itu efek langsung yang tidak diharapkan sih, cuman pasti harus terjadi. Maka di antara para ahlul haq, sebagaimana Imam Syafi'i ditanya, ya Imam, siapa para ahlul haq? Imam Syafi'i bilang, lihat panah-panah para musuh Islam atau musuh sunnah, kemana diarahkan. Nah, itu insya Allah ahlul haq. Para ahli bidah, sufinya benci dia, harakinya benci dia. Tuh, lihat. Siapa yang paling digregetin oleh mereka? Ah, itu dia insya Allah ahlul haq. Ya? Suluk. Kita harus menempuh jalan ini. Itu konsekuensi, udah. Ya? Yang ketiga, ats-tsabat alaih. Harus bertahan di atasnya. Jangan goyah. Karena manusia berpaling darimu. Kau berada di atas hal ini, demi mencari ridha manusia, supaya manusia menerimamu kembali. Akhirnya apa? Akhirnya kau meminta maaf dari ketegasan yang kau katakan, dari kemungkaran yang kau ingkari, dari kebid'ahan yang kau ingkari. Manusia berpaling darimu karena itu. Akhirnya kau merubah. Klarifikasi. Yang ente kejar nih ridha Rabb apa ridha bashar, bro? Jangan. Tahan, sabat, hang on, tight, as-sabat. Bertahan di atas jalan. Nah, 3 unsur itu yang harus dipenuhi seseorang yang mau menempuh jalan ini. Yang pertama, ente kenal dulu, ya, kenal dulu gimana metode salaf. Pelajari usul-usulnya. Apa aja sih metode salaf? Lihat usul-usul, lihat apa-apa yang menjadi kesepakatan salafus saleh dari zaman ke zaman. Bagaimana konsep mereka di hal ini, di hal ini, di hal ini. Tuh, pelajari buku-buku akidah. Itu ilmu bihi. Kemudian apa? Suluk. Terapkan di dalam kehidupan. Bagaimana menyikapi ini, bagaimana menyikapi fitnah, bagaimana menyikapi politik, bagaimana menyikapi bid'ah dan para ahli bid'ah, bagaimana menyikapi, bagaimana. Terapkan. Suluk. Ya. Kemudian di jalan itu kau pasti akan mendapatkan ujian. Kau akan dibenci, kau akan dicaci, akan dibilang, ya, welcome to the club. Welcome to the jungle, brother. Okay? As-sabat alaihi. Bertahan di atasnya. Hang on. Tight. Ya. Tayyib. Jadi dapat kita pahami, ya, judul yang disampaikan oleh judul yang dimaksud oleh Syekh Hafizahullah. Kita faham, okay? Apa yang akan dibahas, ya, di dalam buku ini dengan memahami judulnya, ya. Nantakil ila al-unsur ats-tsani. Kita pindah kepada unsur yang kedua. Dia sampai subuh kan ya? Iya. Nakul. Kita katakan, oke, unsur 2 aja ya. Nakul, kita katakan, hadhil inhirafat, penyimpangan-penyimpangan ini, wa hadhil kharajat, dan ya, kesesatan ini, kharajat, yakni hal-hal yang keluar dari metode Rasulullah, kharajat, gitu ya. Hal-hal yang menyimpang dari manhaj atau metode salafus saleh, atau amma kana alaihi rasul, atau metode beragama ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la zalat tahdutsu fil ummah. Itu masih terus terjadi di dalam umat ini. Hal akhbara anha rasul, hal tersebut, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkannya? Naqul, maka kita katakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbaral ummata, telah mengkhabarkan kepada umat, bikullil umur satakunu fil mustaqbal,
Rasul mengkhabarkan kepada umat perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Faqad ja'at ahadits tanussu ala hadhil umur. Sungguh telah datang banyak hadis yang menegaskan tentang perkara-perkara yang kelak akan terjadi di masa yang akan datang. Minha, di antara hadis-hadis tersebut, ma jaa an Abi Dzar, hadis yang diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, ia berkata, tarakna Rasulullah sallallahu tarokana. Rubah. Bukan tarokna, tarokana. Ya, kalau tarokna nahnu alladzi natruku, kalau tarokana huwaladzi tarokana yatrukuna. Begitu ya. Tarokana, telah meninggalkan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam left us, tuh telah meninggalkan kami. Wa ma ta'irun yuqallibu janahahu fil hawa, dan tidaklah seekor burung pun mengepakkan sayapnya di udara illa wa huwa yudzakkiruna minhu ilman, kecuali pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bagi kami tentang hal tersebut sebuah wawasan. Yani Rasul SAW begitu komplit menyampaikan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan begitu detail, begitu banyak info tentang hal tersebut dari Rasulullah SAW. Sehingga seolah-olah tidaklah seekor burung pun lewat kecuali pasti kita pernah mendengar kabar sesuatu tentang hal ini dari Rasulullah SAW. Ini ungkapannya. Wa anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, dan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qal, ia menceritakan, ini nih. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kita maqaman, ya, berkhutbah yani. Fa akhbarana bima yakunu fi ummati. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam terus mengkhabarkan kepada kita tentang hal-hal yang akan terjadi di dalam umatnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nih, nanti akan terjadi begini, akan begini, akan begini, akan begini. Terus Rasul mengkhabarkan tersebut. Wa'ahu man wa'ah, yang ingat pada ingat. Yang pada ingat. Nasiyahuman nasiyah, yang pada lupa. Yang di antara manusia ada yang ingat, di antara manusia ada yang lupa. Wajah fi riwayah, dan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qama fihi maqaman, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara para sahabat minal huda, dari pagi. Ya, dari salat subuh. Setelah salat subuh Rasul berkhutbah. Kemudian yatahaddas, Rasul berbicara, terus mengkhabarkan tentang apa yang terjadi akan di masa yang akan datang. Nih, ramalan-ramalan Rasulullah. Kalau mau dipakai istilah ramalan ya. Dari subuh hatta az-zuhr, sampai azan zuhur. Tuh, berapa poin yang disampaikan Rasul tentang bocoran qadarullah kauniyah. Itu kan berarti kan kisi-kisi qadarullah kauniyah. Rasul mengetahuinya berdasarkan apa? Wahyu. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa. Terus Rasul menyampaikan tentang apa yang akan terjadi pada umatnya. Terus Rasul menyampaikan tahu-tahu sampai salat zuhur. Shalla adz-dzuhra, kemudian ia salat zuhur. Wa khataba, terus dia berkhutbah lagi nyambung. Yatahaddats hatta ja'al 'asr, terus menyampaikan apa yang akan terjadi pada umatnya sampai datang azan asar. Shalla al-asra, beliau salat asar. Wa khataba, terus dia berkhutbah lagi. Yatahaddats, terus mengkhabarkan tentang apa yang akan terjadi pada umatnya ila an gharabatis syams, sampai matahari pun tergelincir tenggelam. Yatahaddats amma huwa kain, terus Rasul menceritakan tentang hal-hal yang akan terjadi pada umatnya. Tuh, di antara sahabat ada yang hafal sekian persen, ada poin-poin yang ini apa, poin-poin ini apa, nah, kemudian dikumpulkan begitu ya. Min hadhil umur. Nah, di antara perkara-perkara yang Rasul sampaikan sallallahu alaihi wasallam, hadzal ikhtilaf wat taghyir. Perselisihan ini yang akan terjadi dan perubahan ini yang akan terjadi. Perubahan Islam atau pola berislam dari apa yang berjalan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis al-iftiraq, ya. Hadis perpecahan yushiru ila hadzal ikhtilaf. Hadis perpecahan tadi bahwasanya Islam akan terbagi menjadi 73 golongan. Begitu. Wa innahu may ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya kalian yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat banyak yang ikhtilaf. Tuh, itu hadis iftiraq, hadis tentang perpecahan. Yushir ila hadzal ikhtilaf. Hadis-hadis tersebut menunjukkan tentang akan adanya ya ikhtilaf wa taghyir, tentang akan adanya penyimpangan ini dan perubahan ini, khususon al-ikhtilaf wa taghyir asyara ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara kabar-kabar yang Rasul katakan yang akan terjadi pada umatnya adalah
khususnya ya terutama tentang perkara-perkara penyimpangan-penyimpangan dan perubahan yang akan terjadi pada umatnya, pada agamanya. Ya. Dapat difahami hal itu ya? Tayyib. Wahia al-faqrah ats-tsalitsah. Nah, itulah yang akan kita bahas di unsur yang ketiga. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Tayyib.